Bismillahirrahmanirrahim wa yusawwil qadhi wujuban bainal khasmaini fi talatati asya'a. Alhamdulillah kita telah menjelaskan syarat-syarat menjadi hakim. Syarat-syarat menjadi hakim yaitu ada 15. Jika kurang dari 15 salah satunya tidak terpenuhi maka tidak sah menjadi hakim. Dan kita sudah menjelaskan permasalahan sunnah-sunnah bagi hakim. Namun dalam kesempatan ini insyaallah kita akan menjelaskan kewajiban bagi hakim. Kewajiban bagi hakim wa yusawwil qadhi wujuban bainal khasmaini fi talatati asya. Bagi hakim wajib menyamaratakan bagi orang yang lagi berseteru fi talatati asya di dalam 3 perkara. Jadi di dalam 3 perkara tersebut wajib bagi hakim menyetarakan bagi orang yang lagi berseteru. Nah, ini kewajiban bagi hakim. Di antaranya ada 3 perkara bagi orang yang sedang mendalami kasus. Ahaduha ataswiyah fil majlis, yang pertama menyamaratakan yaitu di dalam tempat duduknya. Jadi bagi hakim harus menyamaratakan orang yang sedang berseteru, orang yang sedang mempunyai permasalahan. Si A dan si B sedang mempunyai permasalahan lalu melapor kepada hakim, meminta keadilan kepada hakim, maka bagi hakim wajib menyamaratakan duduknya. Jadi duduknya jangan sampai ada yang lebih tinggi ataupun ada yang lebih bawah, harus menyamaratakan. Yang pertama, fayajlisul qadhil khasmaini baina yadahi idastawa yasyaripan, sehingga bagi hakim wajib memposisikan kedua orang yang lagi berseteru di tempat hadapannya yang status kemuliaannya sama. Maksud status kemuliaannya sama yaitu agamanya sama. Jadi bagi si hakim wajib menyamaratakan orang yang lagi berseteru di hadapan si hakim jika memang orang tersebut sama rata di dalam kemuliaannya. Maksud sama rata di dalam kemuliaannya tersebut amal muslim payurpau alazimi fil majlis, sedangkan orang Islam jika lagi berseteru dengan kafir dimi maka duduknya orang Islam harus agak dilebih tinggikan. Nah, maksud sarapan-sarapan tersebut jika memang si orang yang berseteru tersebut Islam pada Islam, kafir dimi pada kafir dimi, maka bagi hakim wajib menyamaratakan duduknya. Jadi ketika yang mempunyai masalah yang lapor meminta keadilan kepada hakim, Islam pada Islam ataupun kafir dimi pada kafir dimi meminta keadilan pada hakim, maka kewajiban bagi hakim menyamaratakan duduknya. Tapi kalau misalkan beda kasta, misalkan si A dan si B, si A Islam, si B kafir dimi, maka bagi hakim payurpau ala zimi fil majlis, amal muslim payurpau bagi orang Islam harus agak ditinggikan duduknya ketimbang kafir dimi. Kalau kafir dimi agak dibawahkan karena berbeda kemuliaannya. Jadi yang pertama, kewajiban bagi hakim tersebut harus menyamaratakan duduknya jika memang kastanya sama, Islam pada Islam, kafir dimi pada kafir dimi. Kalau misalkan yang lagi berseteru orang Islam dengan kafir dimi, maka orang Islam harus agak ditinggikan duduknya, kafir dimi agak dibawahkan sedikit. Wasani ataswiyah fil labdi fil kalam ayil kalam, yang kedua harus wajib menyamaratakan di dalam ucapannya. Jadi si hakim tersebut wajib menyamaratakan dalam ucapannya kepada si A, jangan terlalu bergetak. Kalau misalkan kepada si A tidak menggertak, kepada si B tidak harus menggertak. Jadi harus menyamaratakan di dalam ucapannya, di dalam ucapan kepada orang yang lagi melapor meminta keadilan. Jadi bagi si hakim tidak diperbolehkan berpihak ke salah satu orang yang sedang melapor meminta keadilan. Di dalam ucapannya itu harus sama rata, walaupun yang lapor tersebut muslim dengan kafir dimi. Misalkan si muslim lagi berseteru dengan kafir dimi, maka bagi hakim wajib di dalam ucapannya harus menyamaratakan antara muslim dengan kafir dimi. Apalagi kalau muslim dengan muslim, apalagi kafir dengan kafir dimi, maka bagi hakim wajib menyatarakan di dalam ucapannya. Fala yasmau kalama ahadihima dunal akhor, sehingga bagi hakim tidak diperbolehkan hanya mendengarkan salah satu orang yang lagi berseteru. Maka tidak diperbolehkan bagi si hakim hanya sekedar memperbolehkan salah satu ucapan dari orang yang keduanya, dari orang yang berseteru, hanya mendengarkan orang Islam ketimbang kafir dimi. Jadi bagi si hakim wajib di dalam ucapannya, di dalam pendengarannya wajib mendengarkan semuanya. Wajib mendengarkan semuanya. Jadi bagi si hakim, kewajiban hakim
bagi hakim tidak diperbolehkan hanya mendengarkan salah satunya saja. Jadi wajib dua-duanya ataupun lebih orang yang meminta keadilan wajib didengarkan permasalahan-permasalahan orang-orang yang lagi berseteru yang meminta keadilan. Wasalis, kewajiban yang ketiga bagi si hakim atas suyah pilah di ayin nador, yaitu menyamakan di dalam pandangannya. Bagi si hakim wajib menyamakan di dalam pandangannya kepada orang yang lagi meminta keadilan. Pala yang dur ahadu madunal akhor, maka sehingga bagi si hakim tidak diperbolehkan memandang salah satunya tidak pada yang lainnya. Jadi bagi si hakim tidak diperbolehkan hanya memandang kepada si A. Kalau si B tidak dipandang, maka tidak diperbolehkan. Jadi bagi si hakim wajib yang pertama mendengarkan, yang kedua cara pandangannya. Jadi cara pandangannya itu harus si A dan si B tersebut harus sama rata di dalam masalah pandangannya. Jadi jangan dibedakan. Walaupun si A muslim, si B kafir dimi. Kalau misalkan dari cara pandangnya tersebut wajib sama rata. Berbeda dengan cara duduknya. Tadi sudah dijelaskan dengan cara duduknya. Tapi kalau misalkan cara pandang, cara mendengarkan, walaupun yang melapor itu muslim dengan kafir dimi, tetap harus disamaratakan. Wala yajuju lil qaldi ayakbalal hadiah min ahli umalihi. Bagi si hakim tidak diperbolehkan menerima hadiah dari penduduk yang ada di daerah kekuasaannya. Misalkan di daerah kekuasaan tersebut di sini di Koranji, maka bagi hakim tidak diperbolehkan menerima hadiah dari penduduk desa Koranji. Nah, jadi tidak diperbolehkan. Misalkan kantor kodi tersebut di sini di desa Koranji, maka bagi hakim tidak diperbolehkan menerima hadiah dari penduduk desa tersebut. Paingkanatil hadiah fi ghairi amalihi min ghairi alihi lam yahrum fil aso. Namun di dalam syarahnya, di dalam syarah kitab Tausih, di antaranya wa in qolat, walaupun pemberian tersebut, walaupun hadiah tersebut sedikit. Misalkan si hakim tersebut berpenduduk di desa Koranji, di sini di desa Koranji, maka bagi hakim tidak diperbolehkan menerima hadiah wa in qolat, walaupun hadiah tersebut sedikit, hanya sekedar sedikit, tidak diperbolehkan. Wa misluha, yang seumpamanya dengan hadiah al-hibah wa dhoyafah, menerima suguhan, wal ariyah ataupun meminjam, jadi tidak diperbolehkan. Bagi si hakim tidak diperbolehkan meminjam, misalkan meminjam rumah, meminjam motor, apapun itu kepada penduduk daerah kekuasaan si hakim tersebut, tidak diperbolehkan. Maka bagi si hakim tidak diperbolehkan menerima hadiah ataupun meminjam, memberi pinjaman, hibah, menerima hibah, maka bagi si hakim tidak diperbolehkan. Paingkanatil hadiah fi ghairi amalihi min ghairi alihi lam yahrum fil aso. Namun menurut pendapat aso, bagi si hakim ketika menerima hadiah bukan dari daerah kekuasaannya, maka diperbolehkan menurut qaul aso. Misalkan kekuasaannya di daerah Koranji tapi menerima hadiahnya dari luar daerah, misalkan dari Serang ataupun dari Tangerang, maka diperbolehkan menerima hadiah tersebut menurut pendapat Qalasoh. Tapi kalau misalkan menerima hadiah dari daerah penduduk kekuasaan si hakim tersebut, maka tidak diperbolehkan. Wa in ahda ilaihi man huwa fi mahli wa ilayatuhu wala khusumatun wala adatan lahu bil hadiah qablaha haruma alaihi qabuluha. Namun haram bagi si hakim menerima hadiah orang tersebut memang di luar kota, orang tersebut di luar daerah kekuasaannya yang tadinya tidak memberikan hadiah. Awalnya tidak pernah memberikan hadiah, tapi ketika ada permasalahan, ketika ada perseteruan, orang tersebut memberikan hadiah, maka bagi hakim haram menerimanya. Misalkan hakim tadinya orang tersebut belum pernah memberikan apapun kepada si hakim, tapi ketika ada permusuhan, tapi ketika ada perseteruan, orang tersebut yang melapor keadilan, tapi orang tersebut sebelum melapor keadilan sering memberi hadiah, maka bagi hakim diharamkan menerima hadiah tersebut. Jadi bagi hakim diharamkan menerima hadiah orang yang lagi berseteru. Nah, memang awalnya orang tersebut tidak pernah memberi hadiah. Awalnya tidak pernah memberi hadiah, terus ketika ada permasalahan, orang tersebut sering memberi hadiah kepada si hakim, maka bagi hakim diharamkan menerima hadiah tersebut. Wa yajtanibul qadi qada'a ayyukrahu lahu dzalika fi asyrati mawadi wallahu a'lamu bissawab.